sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyah. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Masyayikhina masyayikhina wa la sallallahu alaihi wa sallam wa nafa'ana bihi wa ulumuhi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya kana wa la nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wajhur rabi' iqna'ul aqli muta'ul 'atifah. Sisi ijaz yang keempat adalah iqna'ul aqli wa imta'il 'atifah. Yani Quran itu bahasanya memuaskan akal dan sangat memuaskan perasaan. Jadi sesuatu itu kalau kata-kata itu kalau terlalu rasional, terlalu ilmiah, kadang nggak indah. Tapi kalau terlalu puitis itu nggak rasional. Nah, tapi Quran itu ya rasional ya puitis, kira-kira begitu. Fi nafsil insaniyah quwwatani, quwwatu tafkirin wa quwwatu wujdan. Hajatu kulli wahidatin minhuma ghairu hajah ukhtiha. Fa mahdahuma fatunaqibu 'anil haqqi li ma'rifatih wa 'anil khair la'amal bih wa mal ukhra fatusajjil ihsasuha bima fil asya'i min ladzatin wa alam wal bayan tam huwa alladhi waffa laka hatain al-hajatain wa yutiru ila nafsika bihadzal janahaini fayutiha hadduha min al-faidah al-aqliyah wal mut'ah al-wujdaniyah ma'an. Jadi diri manusia itu punya dua kekuatan. Ada kekuatan rasional dan ada kekuatan perasaan. Manusia selalu punya dua itu. Dan biasanya kalau manusia itu sisi rasionalnya kuat, itu nanti nggak terlalu baper. Nggak terlalu baper. Tapi kalau baper itu kadang nggak rasional. Fahal ra'aita hadza tamam fi kalamin nasnak. Manusia itu kalau misalnya dia terlalu rasional, terlalu ilmiah, itu kata-katanya ya datar aja udah. Ya ilmiah aja udah. Tapi kalau orang terlalu puitis, itu malah kata-katanya banyak yang tidak rasional. Sering pakai majas, sering pakai ini itu lalala. Jarang ditemukan ada orang yang kata-katanya puitis tapi juga ilmiah. Laqad arafna kalamal ulama wal hukama arafna kalamal udaba wasyu'ara fama wajadna min haula wala haula illa ghuluwan fi janib qusuran fi janib. Mau itu kalamnya ilmuwan, filosof, para penyair, para sastrawan, sehebat apapun mereka itu mesti gulu di satu sisi, berlebih-lebihan di satu sisi dan rendah di sisi yang lain. Filosof ya terlalu intelek, tapi kalau sastrawan terlalu imajinatif. Fa'amal hukama fa inna ma yu'adduna ilaika thimara qulihim ghada'an li aqlik wa la tatawajjahu nufusahum ila istihwa'i nafsika ikhtilabi 'atifatik fatarahum hina yaqaddimuna ilaika haqa'iqal 'ulum la ya'bahuna lima fiha min jafafin wa 'uryin wa nubuwin 'anit taba' wa masyu'ara fa inna ma yas'auna ila istitharati wujdanik wa tahriki awtari syu'uri fi nafsik fala yubaluna bima sawwaruhu laka ayyakuna ghayyan aw rushda wa ayyakuna haqiqatan aw takhayyula fatarahum jadinahum hazilun yastabquna in kanu la yabqun wa yatrabuna in kanu la yatrabun. Kalau ulama itu mereka tidak memperhatikan perasaan sama sekali sehingga kata-katanya jafaf, kering. Tidak menyentuh wala tatawajjah nufusahum ila istihwa'i nafsik wa ikhtilabi 'atifatik. Kata-katanya itu enggak ada sanjungannya sama sekali, bahkan terkesan membuat Anda kehilangan emosi, artinya ikhtilab wa ikhtilabi 'atifatik, membuat emosi Anda itu hilang. Beda dengan syu'ara. Kalau syu'ara itu dia tahrik autari syu'ur fi nafsik. Dia bisa mengaduk-aduk untaian perasaan yang ada di dalam jiwamu.
Dan mereka tidak mempedulikan apakah yang sedang mereka katakan, yang sedang mereka gambarkan itu ghayyan au rusyda. Itu hanya tipuan belaka au rusyda atau itu betulan. Wa ayyakuna haqiqah au takho itu yang dia katakan itu hakiki atau imajinasi. Enggak jelas. Sehingga kita sering melihat para sastrawan itu kadang nangis padahal dia enggak sedih sebetulnya, nangis bohongan aja. Baca puisi sambil nangis-nangis. Baca puisi karena puisinya bahagia, akhirnya pura-pura bahagia padahal sebetulnya dia lagi enggak bahagia, misalnya begitu. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Hadza miqyasun tastati' an tatabayyana bi fi kulli lisanin wa qala min ayyil quwwatain wa qala min ayyul quwwatain kana khadi'an laha hina qala au katab fa idza ra'aitahu yattaju ila taqriri haqiqatin nadhariyah aw fi tariqatin amaliyah qulta hadza thamratul fiqrah wa idza ra'aitahu ya'madu ila tahridin nafs aw tanfiriha qabdiha aw bastiha wa istitharati kawamin ladzati alamiha qulta hadza thamratul atifah wa idza ra'aitahu qad intaqala min ahadi hadzaini darabain ila al-akhar fatafarragha lahu ba'da ma qada watruhu min sabiqihi kama yantaqilu min ghardin ila ghard arafta bidzalika ta'aqubut tafkir wa syu'ur ala nafsihi. Sehingga kamu bisa ngukur, kamu bisa menimbang-nimbang sendiri. Kalau kamu dengar kalam seseorang, kok misalnya kelihatan ilmiah, mengungkapkan teori-teori atau sesuatu yang sifatnya itu ilmiah atau amaliyah, maka kamu bisa katakan, oh ini thamratul fiqrah. Ini kalam ini buah dari satu pemikiran. Tapi kalau misalnya kata-katanya itu menggairahkan jiwa, kadang bahkan membuat jiwa itu sempit, membuat galau, kadang-kadang membangkitkan kegembiraan yang terpendam dan seterusnya. Kamu bisa katakan hadza thamratul atifah. Oh, ini buah dari perasaan dan seterusnya. Wa man usluban wahidan yataji tijahan wahidan yajma'u wa yajma'u fi yadayka hadaini tarafain ma'an kama yahmilul ghus al-wahid fi syajarah awraqan wa azharan wa athmaran ma'an أو كما يسري الروح في الجسد والماء في العود الأخضر فذلك ما لا تظفر به في كلام بشر ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية. Kamu tidak akan menemukan ada satu kalamnya manusia, satu uslub yang dipakai manusia yang itu mengumpulkan antara intelektual dan perasaan. Kamu nggak akan menemukan itu karena itu sunatullahnya memang nggak begitu. Sunatullahnya orang itu kalau intelek ya datar kata-katanya, tapi kalau sastrawan ya kata-katanya terlalu berbunga-bunga. Mesti itu biasanya bukan kalamnya manusia itu. Kalau bisa mengumpulkan dua hal itu, kira-kira begitu. Faman laka idzan bihadzal kalam al-wahid alladhi yaji'u minal haqiqah al-burhaniyah as-sarimah bima yurdi hatta ulaikal falasifah al-muta'ammiqin minal mut'ah al-wujdaniyah at-tayyibah bima yurdi hatta haula'i syu'ara al-murahin. Lalu kira-kira siapa, kalam siapa yang bisa mengumpulkan dua hal ini? Apakah yang bisa mengumpulkan burhan sorimah dan sisi wujdan? Siapa? Bahkan para falasifah dan para penyair yang keren-keren itu mereka tidak bisa mengumpulkan dua hal ini. Dan saya sering ngelihat kayak misal intelektual tapi pengen menulis sesuatu yang sifatnya sastrawi. Kan banyak kayak gitu kan, filsuf yang dia dikatakan filsuf tapi juga sekaligus sastrawan. Itu nanti itu bisa kita lihat, mesti kalau memang dia betul-betul intelek, mesti kata-katanya nggak sastrawi banget. Atau kalau dia lebih condong ke sastrawinya, dia nggak filsuf banget. Coba kamu coba lihat misalnya kayak gini. Atau kalau misalnya dia berusaha mengumpulkan dua itu, mesti dia salah. Contoh. Misal ditanya, coba definisikan matematika. Apa itu matematika? Definisikan matematika dengan definisi yang sastrawi misalnya. Ada definisi sastrawinya matematika. Apa itu? Matematika adalah bahasa alam semesta. Coba sekarang, gimana coba? Itu memenuhi syarat definisi nggak? Apa jenisnya? Apa jenis dari matematika? Kok tiba-tiba bahasa alam semesta itu gimana? Kamu katakan matematika bahasa alam semesta itu apa-apaan. Jadi akhirnya memang sastrawi, indah, bahasa alam, bahasa keren banget ya, indah banget ya. Tapi secara definisi salah.
Akhirnya malah keliru di situ. Dan itu banyak sekali terjadi. Itulah alasan kenapa para filsuf yang hebat-hebat itu kata-katanya sulit difahami malahan. Bukan karena keren, enggak, tapi karena saking datarnya. Dan contohnya misalnya buku-bukunya Immanuel Kant, apa filsuf-filsuf yang bukunya itu bisa menggoncangkan dunia pemikiran, itu malah apa? Susah difahami karena terlalu datar dan ya jelek. Tapi yang sastrawan itu biasanya biasa-biasa aja. Filsuf-filsuf yang sastrawan itu biasanya pemikirannya enggak hebat-hebat banget, biasa-biasa. Kalau emang dia jiwa sastranya tinggi. Tapi yang datar-datar gitu kok bisa mengguncangkan dunia, Bang? Kenapa? Kok datar-datar bisa mengguncangkan dunia? Mengguncangkan dunia pemikiran. Iya. Ya, emang ketika difahami memang betul-betul dakik pemikirannya itu. Emang betul-betul dakik. Kenapa? Ya emang hampir nggak bisa. Kenapa? Iya, mesti. Nah iya emang gitu. Emang kalau sudah dia terlalu sastrawi, maka mesti nanti pemikirannya itu jadi kesalah. Artinya dia apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Malah jadi salah ininya, salah paham. Buat orang salah paham. Susah emang. Ya Allah, dzalikallahu rabbul alamin, fahuwa alladzi la yashghilu sya'nun 'an sya'nin wa huwal qadir 'ala ay yukhatibal 'aqla wal qalba ma'an bilisanin. Masyaallah. Yang bisa cuma Allah rabbul alamin. Allah lah zat la yashghilu sya'nun 'an sya'nin, yang tidak disusahkan oleh apapun. Enggak ada yang membuat Allah susah. Semua bagi Allah itu mudah. Allah mampu untuk mengkhitopi akal sekaligus hati manusia. Nah, kalau mengkhitopi akal itu berarti secara ilmiah kuat, kokoh, argumennya kokoh. Tapi juga kalimat atau kalam yang argumennya kokoh itu bisa menyentuh hati juga. Wa yumazzijal haqq wal jamal ma'an, mencampur antara al-haq wal jamal, sesuatu yang benar dan satu yang indah. Yaltaqiyani wala yabghiyan, yang keduanya bisa bertemu dan tidak berpisah. Wa yukhrija min bainihima syaraban khalisan sa'igan lisyaribin. Nah, ini termasuk kan kata beliau niru-niru bahasa Al-Qur'an kan. Syaraban khalisan sa'igan lisyaribin. Wa hadza huwa ma tajidu fi kitabil karim haitsu ma tawajjahta. Ini yang bisa kamu temukan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apapun ayat yang kamu baca ya mesti kalimatnya hak dan indah. Ala tarahu fi fashati qasasi wa akhbarihi la yansa haqqal aqli min hikmatin wa ibrah. Tidakkah kamu melihat bahwa ketika Al-Qur'an itu sedang menceritakan sesuatu, ketika cerita itu kan biasanya kan lebih condong ke sastrawi kan. Nah, ketika Quran sedang bercerita sesuatu, la yansa haqqal aqli. Quran senantiasa menyisipkan atau tidak melupakan haknya akal dalam cerita itu. Artinya ada bagiannya akal, dan juga ya cerita itu sendiri adalah sesuatu yang sifatnya sastrawi. Apa itu min hikmatin wa ibrah? Di setiap cerita yo disisipi asupan-asupan nutrisi akal juga ada dalam cerita-ceritanya, berupa apa? Hikmah dan ibrah, pelajaran. Awala tarahu fi ma'ma'ati barahinihi wa ahkamihi la insahadzul qalbi min tashwikin wa tarqiqin wa tahdhirin wa tanfir wa tahwil wa ta'jib wa tabkit wa ta'nib. Pun ketika Quran sedang menjelaskan tentang hukum, tentang argumen-argumen yang sifatnya ilmiah, Quran tidak melupakan apa? Hadzul qalb, bagian hati. Artinya bahasa yang dipakai itu juga bahasa-bahasa yang membuat kita suka, menggerakkan hati. Menggerakkan hati itu enggak harus, ini indah banget, enggak. Menggerakkan hati itu merasa takut. Kan yang namanya sastra itu kan tidak harus apa? Karya sastra itu tidak harus membuat kamu merasa bahagia. Loh ya, karya sastra itu kadang bisa membuat orang sedih. Rasa mengaduk-aduk hati lah, itu karya sastra itu begitu.
kadang sedih, kadang buat hati kita galau, kadang ini, kadang itu. Sama Quran ketika menceritakan apa? Hukum-hukum itu juga kadang membuat hati takut, terancam. Terus jadi kan Quran itu kalau ngancam itu ngeri loh. Nah, itu layak kita baca sebagai sesuatu yang sifatnya sastrawi. Yabuthu dzalika fi matali ayati wa maqati'iha wa tadha'ifiha. Taqsha'irru minhu juludul ladzina syarabahum thumma talinu juludun wa qulun ila dzikrillah innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Al-wajhul khamis ta'aluful alfat wal ma'ani. At-ta'alufil alfat wa alla takuna bainama thaghra fil makharij wala fil nagham bal tata'alafa wa tata'akha fi nasqin wahid. Ini yang namanya ini termasuk di antara ijaz juga adalah kombinasi antara lafaz dan maknanya itu luar biasa. Jadi seolah-olah kalau kita baca lafaz-lafaznya itu tidak memiliki thaghra, tidak ada celah fil makharij. Dalam makhrajnya itu enggak ada celahnya. Dari satu huruf ke huruf yang lain itu seolah-olah makhrajnya itu kok kayak pas begitu. Ya ini emang susah difahami bagi orang yang enggak terlalu mendalami ilmu tajwid dan enggak nggak ngerti sisi-sisi indahnya makhraj. Wala fin nagham bal tata'ala wa ta'akha fi nasqin wahid. Jadi seolah-olah lafadznya itu berpadu, bersatu dalam satu untaian yang indah. Yaqulul Imam Abu Bakar Al-Baqillani fi hadza. Wa alam anna hadza ilmun syariful mahalli 'azimul makan qalilut tullab dha'iful ashab. Memang pembahasan Quran melihat ijaz Quran dari sisi ini itu sedikit sekali orang yang mempelajarinya. Jarang orang yang memang mempelajari keindahan Quran dari sisi ini. Dhaiful ashab, qalilut tullab, sedikit orang yang ingin memahami. Laisat lahu 'ashirah tahmihi wala ahlu baitin 'asimatin taftinu lima fih wa adaq minas sihri wa ahwal minal bahr. Padahal pembahasan ini kajian ini sesuatu yang lebih dalam daripada, lebih dakik daripada sihir, dan lebih luas, lebih membingungkan daripada laut. Enggak ada tepinya. Wa kaifa la yakun kadzalik wa anta tahsibu anna as-subhi fi mawdhi'il fajr yahsunu fi kulli kalamin illa yakuna syi'ran aw saj'an wa laysa kadzalik fa inna ihdal lafdhataini qad tanfiru fi mawdhi'in wa tazillu an makanin la tazilu fi al-lafdha al-ukhra bal tatamakkanu fihi wa tadrib bi jaranihi wa taraha fi makaniha wa tajiduha ghairu munaza'atin fi awtaniha wa tajidul ukhra law wudi'at fi mawdi'iha lakanat fi mahalli nafarin wa marma syararin wa nabiyatin an istiqrar. Ya kamu lihat aja syair saja segala macam. Kalau kamu lihat syair saja itu kamu bisa misalnya mengotak-atik. Itulah alasan kenapa Amirus Syu'ara Syauqi. Siapa namanya? Ya Syauqi, Ahmad Syauqi. Dia buat burdah. Dia buat apa? Burdah. Karena dia merasa burdahnya Imam Busiri itu ada yang menurut dia itu lebih indah kalau dibuat begini. Akhirnya dia buat burdah baru. Ya sama, burdah untuk muji al-burdah fi madhin nabi. Tapi versinya Ahmad Syauqi. Ada yang bilang versinya Ahmad Syauqi lebih keren, tapi ada yang bilang tetap Imam Busiri lebih keren. Ya itulah sastra buatan manusia. Akhirnya orang bisa berpandangan ini kayaknya lebih keren begini, ini kayaknya lebih, dan seterusnya, terserah. Tapi kalau Quran, kalau kamu rubah hurufnya, kamu rubah ini kayaknya lebih keren, itu malah nanti terjadi tangfir, terjadi ini, terjadi itu, dan seterusnya. Gimana cara membuktikannya? Ya Allahu a'lam. Buktikannya. Makanya kata beliau tadi, sedikit orang yang mau mendalami ijaz Quran yang modelnya begini, dan memang sulit banget. Wa amma ta'alu fil ma'ani fa huwa alla yakun ma'na lafdhin nafiran fil ma'na alladhi yalihi. Ya, kalau itu tadi ta'aluf, itu dari ta'aluf fil lafdhi. Jadi paduan untaian lafadznya. Tapi kalau perpaduan makna, maksudnya apa? Alla yakun ma'na lafdhin nafiran minal ma'na alladhi yalihi. Jadi makna satu ke makna yang lain itu tidak kabur. Maknanya nyambung. Wa anta ta'alafal alfat wal ma'ani. Kemudian antara lafaz dan makna itu juga saling berpadu itu tadi. Wa ma tuthiru minas suwar al-akhilah wa ma tastad'ihi min ma'ani stalzimu ba'dhu wa ba'dha fa ta'allafu min dzalika ilmun katsir wa afhamun zakhirah
Wa hadhil khususiyah ya ka ghairiha aidan mustawfatun fi jamil Quran. Semua ini, semua yang kita bicarakan tadi itu terdapat di seluruh ayat Quran. Semua ayat Quran itu mengandung semua keindahan tadi. Wa fi kulli ayatin minhu la yahtaju daris wal bahith ila ikhtiyarin wa intiqa'in bal kaifa ma qalab al mushaf wa nadhara bi 'ainil basirah al mudrikah wajada ay khususiyatin yatrubu ala a'dhami manazilil kamal alladhi la yutiquhu insanun wa wajada uslubahu yanfidhu min kafati aqtarin nafas wa yataghalghalu fi a'maqil afidah fayahmiluha 'ala al khusyu' wal ikhbat lima fi tayyati min quwwatin wa haymanatin tadullu 'ala tanazzuli wa min 'uluwin wa suduri min 'azamatil uluhiyah wa syarafir rububiyah wa qudratil ilah al-haq dzil jabarut. Dan kita nggak perlu mencari-cari ini ayat yang mana yang dimaksud. Enggak, kamu buka aja Quran, dimanapun kamu nemukan, yes, mesti kamu akan menemukan semua ijaz itu tadi di situ. Fal Quran binafsihi yadullu ala qadri mutakallimihi wa yukhbiru an maqami manzilihi azza wa jalla. Jadi Quran itu sendiri menunjukkan betapa tinggi mutakallimnya. Siapa mutakallimnya? Ya Allah. Kama yunabbi'u ala 'azimi sya'nihi tabaraka ta'ala fayathbutu likulli 'aqilin sihhata risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sidqi nubuwwatihi. Dan itu Quran itu juga sekaligus mengitsbat apa? Risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qismu tsani min awjuh ijazil Quran, al-ijaz bil madmun. Nah, kalau yang kedua ini ijaz yang sering kita dengar dan orang enggak berakal, bukan orang enggak berakal, bukan orang gila ya. Orang yang enggak terlalu ngerti sastra, enggak terlalu ngerti balaghah, mesti dia bisa memahami ijaz yang kedua ini. Dan ini ijaz yang bisa kita sampaikan di orang-orang awam. Kalau yang tadi ente mau nyampaikan di mana? Hah? Ya. Bil madmun, isi Quran. Apa yang isinya Quran itu apa? Quran itu bicara tentang apa sih? Lah, ijaz dari si itunya. Kalau yang pertama tadi apa? Ya, lafadznya, susunannya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau yang kedua, madmunnya, isinya. Yamtazu hadzal qism min nawji, ini sisi ijaz yang sering diulang-ulang dan kita semua tahu lah. Dan di awal-awal juga sudah di notis juga sama beliau. Yamtazu hadzal qism min nawji ijazil Quran bi anna mu'jizatun aqliyah. Nah, ini mujizat akli. Yaqiluha yudrika kullaman yafhamul khitab wa yudrikul jawab. Setiap orang yang bisa mikir mesti bisa memahami ijaz ini. Saun kana yamliku dzauqan, ini yang saya maksud. Apakah dia punya dzauk adabi, punya dzauk sastrawi atau enggak? Dia tetap bisa memahami ijaz ini. Bal sawaun kana arabiyyan, bahkan kalaupun dia orang Arab atau non Arab. Wa dzalika min ghayati kamalil ijaz fil Qur'anil Karim. Inilah sisi ijaz yang paling tinggi. Wa naqtasiru ala muhimmatin min auji ijazil madmun fil Qur'an fi ma yali. Oke, kita ringkas. Al-wajhul awal al-ikhbar 'anil ghaib. Pertama adalah berita-berita gaib. Wal Qur'an hafilun bi anwa'il ikhbar 'anil ghaib, ghaibul mustaqbal wa ghaibul hadir wa ghaibul madhi mimma yahtaju tafsiluhu li ta'lifin wasi'in kabirin lidzalika sanaktafi huna bi ilma'ati wa lamhatin wajizah li dhiqil maqam 'anit tawassu' fadlan 'anil istifa. Oke, kita ringkas saja. Awalan al-ikhbar 'an ghaibil mustaqbal. Yang pertama adalah berita gaib mengenai hal-hal yang akan datang, masa depan. Fil Quran tanabbu'atun katsirah jiddan an umurin sataqu fil mustaqbal la'alla ahamma nadhkuru minha tilkal akhbar al muta'alliqah bi umurin masiriyah. Idza lam tatahaqqaq bi diqqatin kamilatin addat ila intiqadi da'watil Quran minal asas. Jadi kita buktikan aja, kita coba lihat hal-hal yang zaman dulu yang sudah terjadi, yang kalau misalnya kejadian itu tidak terjadi, maka klaim Quran salah, sehingga dari situ kita bisa mengatakan Quran itu isinya ngarang-ngarang aja, isinya. Tapi karena ternyata terbukti, maka ya terbukti. Contohnya apa misalnya? Yang pertama, ikhbarul Quran fi Makkah wal muslimun fi aqall qillah wa asyaddid dha'af antahawul mu'minin ilal quwwang tusarihim wa hazimatil musyrikin. Ketika orang muslim itu masih lemah, masih jumlahnya sedikit, Quran sudah bicara bahwa nanti suatu saat orang muslim akan Allah beri kemenangan. Padahal jumlahnya masih dikit dibanding orang kafir, nggak ada apa-apanya.
Dakwahnya masih sembunyi-sembunyi waktu itu. Wa dzalika fi mawadhi' katsirah, dan itu diulang-ulang sama Quran di banyak tempat. Contohnya apa? Am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam' wa yuwalluna dubur. Apakah orang kafir mengatakan nahnu jami'un muntasir, kita adalah sekelompok orang yang pasti akan menang? Sayuhzamul jam'u, mesti kelompok mereka akan dikalahkan, dihancurkan, wa yuwalluna dubur, dan mereka akan lari ke belakang. Ini padahal ayat ini disampaikan ketika apa? Ketika orang muslim masih lemah. Fanabba al-Qur'an biazimati jumu'il musyrikin fi waqtin la majala fihi litafkiri bil harb. Padahal saat itu orang muslim kepikiran perang aja enggak. Belum kepikiran perang. Yang penting enggak disiksa sama orang kafir gitu aja. Tiba-tiba Quran bilang apa? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Gimana coba? Itu sama kayak orang misalnya ada orang, dia baru belajar agama atau dia baru belajar sesuatu begitu. Dia baru belajar sains. Baru sains dasar yang dia pelajari, matematika dasar dia pelajari, terus dia bilang, saya pasti akan dapat Nobel melebihi, dan saya akan dihargai orang, karya saya akan dihargai orang melebihi Einstein, melebihi Newton. Misalnya dia bilang gitu. Misal dia bilang gitu. Dan dia bilang saat itu ketika dia masih apa? Masih belajar awal-awal. Jadi jangan kan kepikiran faham fisika Newton aja lo belum. Terus tiba-tiba dia mau bilang apa? Saya akan mengalahkan Newton. Kalau kata-katanya terbukti misalnya, ada dua kemungkinan. Ya apa namanya? Ya kemungkinan ketepaan kebetulan, atau kemungkinan apa? Memang dia tahu masa depan. Iya kan? Ya iya, kemungkinan cuma dua itu. Kalau terbukti dan kalau cuma sekali ya kemungkinannya dua. Tapi kalau banyak ternyata terbukti berkali-kali, nah ini baru. Kalau cuma sekali dua kali ya. Fanabba al-Qur'an udah. Lidzalik tasa'ala Umar. Nah, karena ayat itu akhirnya Sayyidina Umar tanya, ayu jam'in yuhzam, ayu jam'in yughlab. Kira-kira kelompok yang dimaksud Quran itu kelompok mana sih yang bakal dikalahkan itu? Qala Umar falamma kana yawm Badrin ra'aitu Rasulullah sallam yathibu fi tar'i wa huwa yaqulu sayhzamul jam'u yawlun tubur fa'araftu ta'wilaha. Masyaallah. Nah, Sayyidina Umar tanya ini maksud ini mengalahkan yang mana sih maksudnya? Nah, ketika datang perang Badar, Nabi pakai baju besi, terus Nabi baca ayat itu tadi sayhzamul jam'u wa yawlun tubur. Sayyidina Umar baru, oh ini toh maksudnya. Ini yang dijanjikan sama Quran dari dulu itu, bahwa orang kafir bakal dikalahkan itu ternyata perang Badar. Wa fil hadisil akhir, wa fil hadis al-akhir, an Ibnu Abbas fi yaumi Badrin qala huwa ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tar'i fa yakhruju wa yaqulu sayhzamul jam'u wa yuwalluna dubur bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Masyaallah. Yang kedua, ikhbaru bi wuqu'il jadab 'anil musyrikin wa kashfil la iyyahu anhum wa 'audum ilal kufr. Qala ta'ala fartaqib yauma ta'ti as-sam'u dukhanun bin yashan nas hadza 'adzabun alim rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun anna lahum dzikra qad ja'ahum rasulun amin ar-rasulun mubin thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allam majnun innaka kashiful 'adzabi qalilan innakum 'aidun yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Di Allah memberitahu orang-orang kafir bahwa mereka nggak akan diazab di dunia. Orang kafir itu sudah sama orang kafir Quraisy ya, tidak akan diazab di dunia sebagaimana dulu Allah mengazab kaum para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalian nggak akan diazab, tapi kalian akan dikalahkan. Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Kamu nggak akan diazab orang kafir, tapi kamu akan dihancurkan sama orang muslim dalam perang maksudnya. Fa akhbarallahu ta'ala fi hadhil ayah an amrain. Di ayat ini Allah memberitakan dua hal. Yang pertama, raf'ul adzab an Quraisyin bidu'aihim wa adami ta'adhihim bidzalik wa autim ilal kufr. Bahwa orang Quraisy nggak akan diazab. Dan orang-orang kafir Quraisy, kalaupun mereka itu diberi waktu, ditangguhkan waktu untuk mereka tidak akan, mereka pasti akan, misalnya ketika mereka sudah di akhirat nanti, mereka sudah melihat kebenaran, terus habis itu mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka pasti akan jadi kafir lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, wazimatuhum yaumal batsyah al-kubra wa yaumu badar. Allah bicara ketika apa? Hari di mana mereka akan dikalahkan, yaitu ketika perang Badar. Kama fil hadits sahih an Abdullah bin Mas'ud qala
Inna Rasulullah SAW lamma ra'a minan nas idbaran qala Allahumma sab'un ka sab'i Yusuf fa akhadathum sanatun hassat kulla syai' hatta akalul julud al maitah min al ju' wa yanzur ila as-sama' hadam fayara ka hay'ati dukhan fa atau Abu Sufyan qala ya Muhammad innaka ji'ta ta'muru bi ta'atillah wa silatir rahim wa inna qaumaka qad halaku fad'ullaha lahum. Qala Allah azza wa jalla fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshanna hadza 'adzabun alim ila qawlihi innakum a'idun qala fayukshafu 'adzabul akhirah yawma nabdushu badashatal kubra inna muntaqimun fal badasyah kubra yaumu badrin. Ketika perang Badar orang muslim sedang kocar-kacir, maka Nabi Muhammad diejek sama Abu Sufyan. Muhammad, kamu katanya nyuruh orang-orang supaya taat gini-gini lalala, itu kamu lihat tuh kaum kamu pasukan kamu sedang mau hampir dihancurkan. Udah kamu doalah sama Tuhan kamu. Maka akhirnya turun ayat apa? Ya ini, fartaqib yauma ta'tis sama ila qauli yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Fal batsyatul kubra yaumu badr. Yang ketiga, ikhbaruhu an audatin nasrah lirrum ba'da hazimatihim al-munkarah amama al-furs hatta tarra malikur rum lil iltija ila al-Qastantiniyah. Allah memberi kabar bahwa nanti Allah akan kembali memenangkan Romawi setelah ba'da hazimatim al-munkarah, setelah kekalahan telak orang-orang Romawi. Jadi orang Romawi sudah dikalahkan telak sama orang Persia, tapi tiba-tiba Quran turun menyatakan apa? Romawi bakal menang lagi. Dan itu membuat Raja Persia mencari perlindungan sampai ke Konstantinopel. Waqad farahal musyrikun bidzalika kaunil furus majusan ya'buduna an-nar wal asnam. Ketika Persia menang, orang-orang musyrik senang karena orang-orang Persia itu nyembah apa? Nyembah api dan nyembah berhala, sama kayak orang musyrik kafir Quraisy, mereka nyembah berhala juga. Warum ahlul kitab. Sedangkan Romawi itu apa? Ahlul kitab, nyembah Allah. Fa anzalallahu ta'ala alif lam mim ghulibatir rum ila akhir. Wa hadza mithalun masyhurun min akhbaril ghaibil Qur'an wa qad ishtamala ala khabarain khatirain. Di surat Ar-Rum tadi itu ada dua khobar sebetulnya. Pertama, awal intisar Rum 'alal Furs fi fatratin wajizatin jiddan binisbah li taghayyuri mizanil quwa bainad duwal. Masyaallah. Romawi itu menang dari Persia di waktu yang sangat singkat sekali. Yang itu menandakan pergantian apa? Kekuatan superpower dunia. Al-quwa bainad duwal, kekuatan antar negara. Dan penting sekali. Karena ketika superpower dunia, negara superpower dunia itu berubah, maka peta dunia akan berubah. Paham di sini? Iya serius. Sekarang yang superpower dunia itu siapa? Amerika dan Cina, tapi ya yang dianggap superpower masih Amerika. Tapi ketika Cina sudah menguasai dunia, nanti itu pasti peta dunia berubah. Narasi dunia sudah berubah. Kalau dulu di Barat, ketika yang menjadi superpower dunia Barat, narasinya apa? Islamofobia. Akhirnya negara-negara Islam dijajah, lalala dan seterusnya. Nah, nanti ketika superpower dunia Cina, lah itu berubah juga nanti. Narasi dunia nggak tahu, kita belum tahu. Tapi yang jelas itu merubah sekali. Merubah banyak hal, banyak sekali hal akan berubah. Paham di sini? Wala siyama fi dzalikal 'asr, apalagi di era itu, khususan ba'da hazimati sahiqatil sahiqah munkarah. Apalagi itu diberitakan setelah, padahal ketika itu Romawi sedang apa? Kalah telak. Waqad tahaqqaqa dzalika fi sab'i sinin, dan itu terjadi 7 tahun. Setelah 7 tahun Romawi menang. Min tarikhil hadis wa nuzulil Qur'an fihi. Thanihima yang kedua. Ihtifafu dzalika bi taghayyuri mizanil quwwah li maslahatil muslimin wa intisari 'alal musyrikin wa kana dzalika yaum Badr. Jadi di surat Ar-Rum juga dikatakan apa? Ada berita tentang kemenangan orang muslim akan menang melawan orang kafir Quraisy ketika perang Badar. Wa farihal mu'minun binasrillahi lahum, dan orang muslim akan gembira dengan pertolongan Allah. Itu kan di ayat yang terakhir kan, wa yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yang suruh mayyasha. Nah itu isyarah tentang apa? Aywa, perang Badar. Kama farihu bi nasrir rum wa hum ahlu kitab alal furs wa laysa lahum kitab. Orang Persia enggak punya kitab samawi maksudnya.
Tsanin yang kedua al-ikhbar an ghaibil hadir. Kalau tadi ghaib mustakbal, kalau yang kedua ini apa? Al-ghaib al-hadir. Allah fil Quran akhbarun katsira fi mughayyabatin hadathat fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la siyama kana yabituhu al-a'da wal munafiqun. Perkara-perkara gaib yang disembunyikan atau perkara-perkara yang disembunyikan oleh orang-orang munafik, para musuh-musuh Islam. Waqad uniyat suratut taubah bi kashfi dakhailil munafiqin wa tasaisihim. Bahkan ada satu surat, yakni surat At-Taubah, itu surat yang memang sejak awal isinya kebanyakan apa? Menguak intrik-intrik orang-orang munafik. Wa fathi mu'amaratihim, dan membongkar persengkokolan orang munafik, hatta sumiyat al-fadhihah. Sehingga surat itu juga disebut surat apa? Surat al-fadhihah, surat skandal. Wa min hadzal nau' min al-akhbar aidan hadzanil mithalan. Contohnya ada dua. Mu'amaratul musyrikin fi ba'dil ghazawat 'anil al-muslimin ayyutuhum al-hudnah allati ata'tu li ajli shalah. Fa yufaji'uhum bil hujum 'alaihim ghadran wa hum yusallun. Jadi ketika dalam satu peperangan orang-orang musyrik itu membuat persekongkolan bahwa mereka akan menyerang orang-orang muslim, mereka akan memberi orang-orang muslim gencatan senjata. Oke, gencatan senjata, selama kalian sholat kita akan gencatan senjata. Tapi mereka orang musyrik sudah bersekongkol bahwa nanti ketika orang muslim sholat kita akan serang mereka ketika lagi lengah. Wahum yusallun, ketika lagi sholat. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat untuk menjelaskan nih, hati-hati, sholatnya sholat khauf aja, persiapan, karena orang musyrik sedang membuat persekongkolan. Allah menurunkan ayat tentang apa? Bayanu kaifiyati sholatil harb, tata cara sholat perang. Bima fihi al-wiqayah min hadhil makidah, karena dengan sholat perang kita bisa berjaga-jaga dari tipu daya orang kafir Quraisy. Wa qala fadhihan nawayal atu, dan Quran sendiri apa? Menjelaskan niatnya para musuh itu. Waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir mereka menghendaki apa? Menyerang kalian. Ketika law taghfuluna an aslihatikum, ketika kalian sedang lalai dari senjata kalian, wa amti'atikum, dan barang-barang kalian. Fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah, mereka akan menyerbu kalian sekaligus. I'tamara yang kedua, i'tamara munafiquna bitaujihin minal yahud fabanau masjidan bijiwari masjid Quba. Orang munafik mereka buat muktamar dengan arahan dari orang Yahudi, mereka ingin membuat satu masjid di samping Masjid Quba. Zamu annahu lis-shalah walil masakin ya'wuna ilaihi, yang mereka mengklaim bahwa masjidnya untuk sholat, untuk orang-orang miskin yang mau bernaung, berlindung, dan seterusnya. Wa talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ayusalliya fihi, dan mereka meminta Nabi untuk sholat di masjid mereka. Akhirnya Allah turunkan ayat apa? Masjid Dirar. Fa'anzalallahu ta'ala yakshifu khabi'ata nufusim al-khabithah walladzina takhadhu masjidan dirara kufra tafriqan bainal mu'minina irshada liman haraballahu rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la takum fihi abada. Enggak usah salat di sana. La masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Salisan yang ketiga akhbarul ghaib al-madhi, berita-berita gaib yang lewat, sudah lalu. Jadi yang pertama mustakbal, yang kedua hadir, yang ketiga apa? Madhi. Juga sama. Bagaimana bisa Nabi mengetahui cerita-cerita masa lalu padahal beliau nggak punya guru, nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Kan juga gaib juga berita masa lalu itu. Gaib bagi orang yang tidak punya guru, tidak bisa baca. Bahkan banyak cerita-cerita dalam Quran itu yang tidak ada di apa? Di kitab suci sebelumnya nggak ada, hanya ada di Quran, eksklusif. Jadi kalaupun misalnya Nabi nyontek misalnya, dan itu waliyadzubillah, tidak mungkin Nabi nyontek. Jadi kalaupun diklaim nyontek, maka kita katakan buktinya ada fakta-fakta, data-data yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Wa dzalika katsirun jiddan, bukan hanya nggak ada, kadang sama data yang disampaikan tapi beda. Jadi ada informasi baru, ada informasi tambahan, kadang bahkan Quran itu bukan menambahi, malah mengkoreksi.
Wa dzalika katsirun jiddan, ini banyak sekali fil Qur'an yatadammanul ikhbar an hawadits qadimah waqa'at min qablu wa qassul anbiya ummuhum mimma sana' ridu lahu bi syai'in min tafsil bi bahdi qissah fil Qur'an. Dan itu akan kita jelaskan secara terperinci nanti di kajian al-qissah fil Qur'an, cerita-cerita dalam Al-Qur'an. Allah taala alam. Ada pertanyaan? Beliau punya buku lagi kisah Quran atau maksudnya Di kitab ini. Oh. Ada yang bertanya kan? Nggak ada? Allahumma salli afdhala salatin ala sa'ati makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika.